Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Afifah dengan NIM 201722006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh individu dan kelompok referensi perilaku konsumen. Yang pertama ada pengertian. Menurut Sumarwan, kelompok acuan atau kelompok referensi adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumen. Jadi kelompok referensi merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memberikan referensi secara nyata, baik cepat maupun lambat, untuk mempengaruhi seseorang dalam pembelian dan konsumsi. Kemudian pengaruh individu. Pengaruh individu dan kelompok referensi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam mencari dan membeli produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, keinginan individu juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek atau gaya tertentu. Kemudian, karakteristik pribadi. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, seorang remaja mungkin memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan seorang dewasa yang sudah berkeluarga. Kemudian nilai dan sikap individu. Nilai-nilai dan sikap individu terhadap lingkungan, sosial, atau politik dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Seseorang yang peduli dengan lingkungan mungkin akan cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Dari pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek tertentu juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pengalaman positif maupun negatif dengan suatu produk dapat membentuk preferensi dan keputusan konsumen di masa depan. Kemudian menurut Couture dan Armstrong, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya memiliki pengaruh luas dan mendalam pada perilaku konsumen. Penjual atau pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh segala sesuatu yang menyebabkan perubahan sosial di sekitar lingkungan. Kelompok-kelompok sosial tertentu dianggap memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku setiap manusia. Kemudian faktor pribadi. Faktor pribadi juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Kemudian yang terakhir faktor psikologis. Faktor psikologis yang penting yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, sikap, dan keyakinan. Kemudian ada kelompok referensi menurut Peter, Paul, and Olson dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama formal dan informal. Kelompok formal dibentuk dan dirinci dengan jelas, contohnya kelompok kerja kantor, kelompok divisi, kelompok arisan, dan yang lainnya. Sedangkan informal tidak dirinci dengan jelas, contohnya kelompok pertemanan atau persahabatan. Yang kedua ada primer dan sekunder. Kelompok primer dan sekunder mengukur keterlibatan interaksi secara langsung dan tatap muka yang saling, contoh keluarga dan teman. Sedangkan sekunder mengukur keterlibatan interaksi langsung dan tatap muka yang lebih sedikit, contohnya anggota atau kelompok PKK.
Yang ketiga, keanggotaan atau membership. Maksudnya adalah masuknya seseorang dalam anggota suatu perkumpulan dari kelompok preferensi, contoh kelompok pecinta alam. Yang terakhir, aspirasi. Aspirasi memiliki arti seseorang bercita-cita untuk bergabung dan menandingi kelompok referensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.